La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Dora. Bagus banget filmnya. I'm the map. I'm the map. Berhasil, berhasil. Ya, bagus banget filmnya. Yes, aku suka Dora the Explorer. Sita, Bapak. Kenapa, Pak? kamu kok kayaknya happy banget sih? Kenapa kamu senyum-senyum, goyang-goyang? Wah, aku habis nonton Dora the Explorer, Pak. Dora si petualang. Oh, Dora. Memang ceritanya kayak gimana sih? Itu tadi ceritanya Dora sama Boots, temennya Dora, mau pergi ke perpustakaan, ke library. Nah, dia punya misi, Pak. Mau kembalikan buku ke perpustakaan. Dora dibantu sama I'm the map, I'm the map. Siapa itu? Itu, Pak, si Peta. Aku Peta, aku Peta. Terus gimana? Iya, Dora mau pergi ke library, mau pergi ke perpustakaan kembalikan buku. Nah, dia berangkat bareng-bareng sama Boots. Boots itu temannya yang monyet itu, monyet kecil. Dora bawa buku itu di dalam tas ranselnya yang warnanya ungu. Nah, untuk sampai ke perpustakaan, Dora lihat Peta. Peta bilang, Peta kasih tahu jalan ke sana. Oh, begitu. Jadi awalnya Dora nggak tahu ya? Iya, Dora belum tahu jalan ke sana, ke perpustakaan. Peta yang kasih tahu. Peta bilang, kalau mau ke perpustakaan, Dora harus lewati apa tadi tuh? Oh, jembatan. Nah, setelah itu Dora harus lewatin batu besar. Baru setelah itu Dora ketemu sama perpustakaan. Oh, ya. Jadi Peta yang bantu ya, kasih tunjuk jalan ke Dora ya? Iya, Pak, betul. Tapi Pak, ternyata jalan ke sana, jalan menuju ke perpustakaan, banyak rintangan, banyak halangan. Oh ya? Iya. Wah, tadi ya, aku lihatnya tuh ada monster kuning. Terus ada juga si sweater, musuhnya Dora. Oh, jadi Dora mau nyampe ke perpustakaan itu nggak gampang ya? Betul, Pak. Memang itulah Dora harus bekerja keras, aku bundut, Pak, ngomongnya. Ya pelan-pelan ngomongnya. Iya nih, jadinya keseriwet-seriwet mulutnya. Apa tadi kamu ngomong apa? Iya, maksudku Dora itu harus berjuang sampai ke perpustakaan. Nggak mudah, Pak, ternyata. Bagus juga ya ceritanya. Iya, aku
film Dora. Aku suka nonton Dora. Itu loh, kalau terakhirnya ya, dia bilang, we did it, berhasil. Wah, kapan tuh Dora nyanyi begitu? Kalau Dora nyanyi itu kalau dia sudah selesaikan tugasnya. Nah, tadi Dora nyanyi sama teman-temannya itu, nyanyi we did it. Waktu Dora sampai ke perpustakaan dan selesai kembalikan bukunya. Dora berhasil, Pak. Oh, iya. Berhasil ya, Dora ya? Iya, betul, begitu, Pak. Sita, Iya, Pak. Bapak mau ikut nonton Dora? Nanti aku cariin film yang lain. bukan. Bapak mau ingetin kamu. Ini sudah mau jam 4. Saatnya apa coba? Oh iya, jam 4 hari Minggu. Saatnya Minggu Ceria Anak. Terima kasih ya Pak udah ingetin aku. Yuk Pak, yuk kita siap-siap yuk nonton lihat MCA. Yuk. Ayo. Hey, hari ini hari yang bahagia. Kita berkumpul lagi bersama-sama untuk menyembah dan memuji nama Tuhan dan belajar firman-Nya, mengenalnya lebih jelas, mengasihinya lebih sungguh, mengikutinya lebih dekat, aku dan Tuhanku. Hey, hari ini hari yang bahagia. Kita berkumpul lagi bersama-sama untuk menyembah dan memuji nama Tuhan dan belajar firman-Nya, mengenalnya lebih jelas, mengasihinya lebih sungguh, mengikutinya lebih dekat, aku dan Tuhanku, aku dan Tuhanku, aku dan Tuhanku. Shalom, selamat sore adik-adik. Kita jumpa lagi dalam ibadah online Minggu Ceria Anak-anak. Adik-adik sudah mandi belum? Tentunya sudah ya. Nah, kalau sudah mandi, adik-adik duduk yang manis dan siap mendengarkan firman Tuhan. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa dulu yuk. Oke, sekarang kita sama-sama tangan dilipat dan mata ditutup. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan Tuhan di sepanjang hari ini. Kami bersyukur atas segala nikmat dan berkat yang senantiasa Tuhan berikan bagi kami. Tuhan, kami juga bersyukur jika di sore ini kami masih boleh mengikuti ibadah online. Tuhan berkati kami supaya kami dapat menerima firman Tuhan dengan baik. Tolong hamba-Mu juga untuk menyampaikan firman Tuhan seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, kita sudah berdoa adik-adik ya. Tentunya kita semua harus siap mendengarkan firman Tuhan ya. Tidak boleh lari-lari, tidak boleh berisik, oke? Sip. Adik-adik, sore ini kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan. Temanya berhasil di jalan Tuhan.
diambil dari Matius 23 ayat 1 sampai 12. Adik-adik, kalau kita dengar kata berhasil, itu artinya apa? Adik-adik tahu nggak artinya berhasil? Berhasil itu sama dengan sukses. Ya, berhasil. Misalnya adik-adik menginginkan sesuatu dan adik-adik bisa memperoleh itu bisa dikatakan dengan berhasil. Atau mungkin adik-adik punya cita-cita, ya. Nah, ketika adik-adik bisa meraih cita-cita tersebut, itu juga bisa dikatakan dengan berhasil. Ya, wah, aku berhasil. Senang ya kalau kita berhasil mendapatkan sesuatu yang kita inginkan. Iya, tentunya senang. Budinya juga senang kalau menginginkan sesuatu dan kita mendapat, pasti kita akan bahagia. Betul? Nah, tapi berhasil di jalan Tuhan tidak ditentukan oleh apa yang kita punya. Ya, meskipun kita nantinya menjadi orang yang sangat kaya, menjadi orang yang punya jabatan, menjadi orang yang terkenal, ya, banyak fan-fannya, banyak penggemarnya, pokoknya punya segalanya, punya mobil, punya rumah yang mewah. Nah, tapi kalau hati kita jauh dari Tuhan, kita bukan orang yang berhasil yang sesungguhnya. Terus, orang yang berhasil sesungguhnya itu yang gimana dong? Yang gimana ya? Yuk kita sama-sama belajar firman Tuhan. Tuhan Yesus berfirman, "Barang siapa terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa meninggikan diri, dia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, dia akan ditinggikan." Wah, firman Tuhan luar biasa ya. Ada 3 hal yang penting yang harus kita ingat supaya kita bisa berhasil di jalan Tuhan. Ya, 1, kita harus memiliki kerendahan hati, anak-anak. Ya, kerendahan hati itu artinya kita tidak boleh sombong, ya, tidak boleh suka pamer, tidak boleh suka merendahkan orang lain. Ya, kita punya apa? Kita punya kekayaan, kita jadi sombong. Terus kita merendahkan orang lain, itu tidak boleh. Yang kedua, kita harus senantiasa berserah kepada Tuhan. Nah, berserah kepada Tuhan itu kita tetap percaya akan pimpinan Tuhan. Ya, kita selalu mohon penyertaan Tuhan supaya apa yang kita raih, apa yang kita cita-citakan itu benar-benar menjadi berkat bagi kita sendiri atau bagi orang lain. Dan yang ketiga, kita mau melayani sesama kita, menjadi berkat bagi orang lain. Ya, nah adik-adik, yuk mulai sekarang kita senantiasa berdoa kepada Tuhan, memohon pimpinan Tuhan untuk menjadi orang-orang yang berhasil di jalan Tuhan. Sudah ya adik-adik, sampai di sini dulu firman Tuhan. Kita berdoa, memohon pertolongan Tuhan setiap hari. Ya, sekarang kita tutup ibadah ini dengan berdoa. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur, kami boleh belajar tentang firman Tuhan, dan kami juga boleh tahu apa saja yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, kiranya Engkau senantiasa memberkati kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berterima kasih. Amin. Jalan serta Yesus,
Bapak, Iya, Sita. itu tadi Bu Dina bilang tentang berhasil ya Pak? Iya, Mirip ya Pak sama tadi film Dora. We did it, we did it. Berhasil, berhasil. Mirip ya Pak? mirip gimana? Iya, maksud Sita, kita ini kalau hidup itu pengennya kan berhasil. Oh, iya betul. Tapi Sita perlu tahu yang Tuhan mau berhasil itu yang kayak gimana. Maksudnya? Jadi begini Sita. Pertama nih, Bapak mau tanya dulu sama Sita. Tanya apa? Sita anak Tuhan atau bukan? Iya, aku anak Tuhan. Nah, kalau anak Tuhan, Sita punya tugas apa? Tugasku apa ya tugasku ya? Anak Tuhan punya tugas untuk menyenangkan hati Tuhan, Sita. Oh iya ya, iya, betul Pak. Aku mau menyenangkan hati Tuhan. Aku nggak mau bikin Tuhan Yesus sedih, Pak. Nah itu namanya berhasil menurut Tuhan Yesus itu adalah Sita bisa menyenangkan hati Tuhan. Sita nurut sama Tuhan. Sita lakukan dan hidup seperti yang Tuhan mau. Iya, aku tahu sekarang. Nah, Bapak mau tanya nih. Tanya apa, Papa? Kemarin kan beberapa waktu yang lalu Sita bilang sama Bapak katanya Sita habis ulangan ya? Iya. Tapi aku ulangannya ada yang bagus, ada yang enggak, Pak, nilainya. Nah, Bapak tanya lagi sama kamu. Waktu itu Bapak marah nggak? Enggak. Kira-kira kenapa Bapak nggak marah waktu Sita nilainya jelek dan waktu Sita nilainya bagus? Bapak waktu itu bilang sama Sita, Bapak tanya sih, Sita waktu kerjakan ulangan, kerjakan dengan jujur apa enggak? Terus aku jawab jujur, Pak. Terus Bapak tanya lagi, Sita waktu belajar, Sita belajarnya betul-betul apa main-main? Aku jawab, aku belajar betul. Begitu, Pak. Bapak mau kasih tahu sekarang sama kamu. Kenapa Bapak nggak marah? Karena Bapak tahu Sita sudah berjuang. Sita berjuang menjadi anak Tuhan yang baik. Sita berjuang dengan belajar dengan baik. Sita berjuang untuk hidup jujur. Dan Bapak juga lihat waktu itu Sita nggak sombong. Sita rendah hati loh. Bapak senang sekali. Bapak aja senang, apalagi Tuhan. Tuhan lebih tahu. Tuhan senang Sita seperti itu. Terus waktu itu Sita bilang juga, katanya ada siapa itu ya? Si siapa? Susi ya? Yang nggak bisa pelajaran apa itu ya? Yang waktu itu kamu dapat bagus. Terus Sita bilang kalau Susi minta diajarin
karena dia dapat nilai yang jelek waktu ulangannya. Aku ajarin Susi loh, Pak. Ya, itu baik. Sita melakukan juga tugas Sita dengan baik. Sita mau melayani teman Sita. Sita mau mengajari teman Sita. Coba sekarang Bapak tanya, kenapa Sita mau lakukan itu? Ya, karena aku sayang sama Susi. Aku pengen Susi juga bisa untuk kerjain soal. Tapi bukan soal ulangan yang kemarin, Pak. Aku nggak kasih contekan sama Susi. Maksudku, aku pengen Susi bisa lakukan dan kerjakan soal-soal nanti kalau ada ulangan lagi. Jadi nilainya jadi bisa lebih bagus. Begitu, Pak. Nah itu, Sita sudah melakukan bagian Sita sebagai anak Tuhan. Sita menyenangkan hati Tuhan. Wah, Sita berhasil. Sita berhasil menyenangkan hati Tuhan. Gitu ya, Pak. Tuhan Yesus senang ya? Iya, Tuhan Yesus senang. Sita bisa jadi anak Tuhan yang baik. Kalau Sita dapat nilai bagus, Sita nggak sombong. Kalau Sita dapat pas nilainya kurang bagus, Sita nggak marah-marah sama Tuhan. Tapi Sita memang loh beneran belajarnya. Lain loh ya kalau Sita nggak belajar dengan benar. Sita udah belajar dengan benar, berjuang, tapi Tuhan izinkan Sita dapat nilai kurang bagus. Wah, Tuhan mau ajarin Sita untuk bisa apa ya namanya tuh ya. Kalau orang besar sih ngomongnya berserah sama Tuhan. Tapi mungkin Sita agak bingung kalau Bapak bilang begitu. Ya gini deh, Sita gak marah-marah sama Tuhan. Walaupun Sita dapat nilai kurang bagus, tapi Sita beneran belajarnya. Berarti untuk nanti ke depan Sita harus berjuang lagi lebih keras. Nah itu namanya berserah diri, tapi tetap berjuang. Terus tadi Sita bilang bahwa Sita mau tolong teman. Wah, Tuhan Yesus senang loh Sita. Oh, gitu ya, Pak. Iya, seperti itu. Sita pernah baca Galatia 5 ayat 22 sampai 23? Aku tahu tuh ada lagunya, Pak. Galatia 5 ayat 22 ayat 23. Beginilah bunyinya. Apa coba? Itu tentang apa? Aku tahu tentang buah roh. Ya, Sita pinter. Yaitu anak Tuhan harus bisa berbuah. Dan buah roh adalah seperti yang ada di Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Itu yang harus kita kerjakan. Ya. Ya, Pak. Aku paham sekarang. Berarti sebagai anak Tuhan, kita harus berjuang untuk berhasil Apa itu aku susah ngomongnya. Sebagai anak Tuhan, kita harus berjuang untuk bisa berbuah seperti yang ada di Galatia 5 ayat 22-23. Buah roh. Begitu ya.
Ya Pak, terima kasih ya Pak, aku udah dikasih tahu. Iya. Pak, kita nyanyi yuk sama-sama. Nyanyi apa? Galatia 5 ayat 22 ayat 23. Oh, oke. Aku setelin ya Pak lagunya. Ya.